Ya, sekali lagi membangun jaringan. Yang kedua adalah berkaitan gini, 3 pilar utama Muhammadiyah. Ini kan sudah jalan. Kita di Majenang sudah bagus, pendidikan, kesehatan, dan satunya sosial. Ini tetap ibarat peso, Bapak Ibu. 3 hal ini seperti sisi tajam peso. Sisi tajam peso. Kalau sisi tajamnya ini aja ketul, tanya ibu-ibu. Kalau peso itu ketul diapakan? Diasah. Nah, nggak bisa diasah, dibuang. Sama dengan Muhammadiyah. 3 pilar ini sisi tajam kita. Ibarat peso itu sisi tajam. Kalau kita belum unggul di 3 ini, mari kita asah. Nah, kita juga nggak iso tajam, tidak bisa unggul kan kayak ibu-ibu tadi, dibuang. Artinya apa? Persyarikatan kita ya nggak diminati orang. Maka gimana 3 bidang ini kita kuatkan betul. Pendidikan ya minimal di daerah Majenang kudu unggul. Nomor 1. Kesehatan ya kita unggul. Sosial gerakan mahasiswa. Selain kalau ada MPS. Tapi lazisme ini apa? Sangat penting. Selain untuk memperkuat baitul mal kita, dana gerakan kita itu juga sebagai gerakan sosial kita. Kita itu kan kalau mau berkompetensi dengan tetangga itu kan melihat kelebihannya. Ibaratnya oke-okean numpuk ngaji ya mungkin kita kurang. Fasih-fasihan ngaji bisa jadi kalah. Nah, kita berperangnya di sisi tajam peso kita ini. Jangan berperang di sisi tumpul. Sisi tajam kita itu ya pendidikan, kesehatan, habis itu sosial kemanusiaan. Orang Muhammadiyah itu terkenal loman, nyah-nyoh. Maka ini sebagai strategi dakwah, yaitu kelebihan kita. Memang orang itu nggak sempurna. Biasanya nek sregep ngaji ya ora patek loman. Nek loman biasanya ya ora patek pinter ngaji. Gitu. Nah, kita itu loman ini mau. Bisa jadi ngajine ra patek pinter banget. Ning loman. Nah, ini simbolnya lazis. Nah, 3 pilar ini kuati. Rumah sakit kesehatan kita kuat. Nah ini yang keempat, pilar yang sedang digerakkan Muhammadiyah di Muktamar ke-48 ini, yaitu pilar ekonomi, industrialisasi. Saya lihat Majenang kan banyak pengusaha, juga potensi daerahnya bagus. Coba digagas, kalau tidak banyak 1 lah minimal. Apa kira-kira 1 contoh industrialisasi yang bisa digagas oleh Majenang? Karena apapun, Bapak Ibu, dakwah kaum kita itu yang nggak bisa lancar kalau tidak ditopang oleh ekonomi. Tidak ditopang oleh ekonomi. Maka ekonomi ini mengapa dijadikan pilar keempat? Rumah sakit kita, Bapak Ibu, walaupun jarang ya rumah sakit kita itu yang sehat. Sehat itu ketika nggak BPJS, nggak cair 3 bulan itu aja. Itu sudah kelimpungan bayar gaji. Artinya Pak, rumah sakit kita kan nggak sehat secara ekonomi. Termasuk sekolahan kita, pendidikan kita. Siapa sekolahan yang punya buffer stok modal operasional kira-kira 3-6 bulan? Jadi seandainya rumah sakit itu orang untuk pemasukan 3 bulan itu aja iso gaji, bisa memenuhi operasional 3 bulan itu aja. Berarti sehat. Siapa sekolahnya yang punya buffer stok modal, yang seandainya tidak punya pemasukan 3 bulan itu, sekolahnya tetap jalan sehat. Kan jarang kaum kita yang sehat seperti itu. Maka bagaimana kita mencari revenue, penghasilan ya, yang bisa menopang kaum kita itu mandiri.
yang bisa menopang dakwah kita di Muhammadiyah itu mandiri, yaitu ekonomi. Nah, ekonomi ini dibagi dua. Sekarang kan kita ada Majelis Ekonomi Bisnis dan Pariwisata, ada LP UMKM. Walaupun di daerah cabang kebanyakan jadi satu. Tapi semangatnya Bapak Ibu, gini, Muhammadiyah itu seperti negara. Maka kalau membuat bisnis, diusahakan jangan bisnis retail, maksudnya bisnis ngecer. Artinya apa? Jangan Muhammadiyah itu jadi kompetitor jamaahnya. Maka UMKM, kalau Muhammadiyah sekarang dipisah, UMKM ini fokusnya itu mengembangkan bisnis warga Muhammadiyah, buat pelatihan entrepreneurship ya, untuk warganya, sehingga warga kita coba sekarang grafiknya sangat turun. Dulu didominasi saudagar-saudagar, sekarang kan turun-turun didominasi pegawai dan karyawan. Pengusahanya semakin hilang. Maka dengan UMKM itu latih kader-kader kita dengan jiwa-jiwa entrepreneurship, fasilitasi support kader-kader kita untuk berbisnis ya. Kader kita untuk berbisnis. Karena apa? Kekayaan Muhammadiyah itu ya di kantong-kantong jamaahnya. Coba kalau kita mau bangun masjid, kita bangun aum, siapa sih yang kita gerakkan? Kan ya jamaah kita, dari kantong-kantong jamaah kita. Maka bagaimana Muhammadiyah lewat UMKM-nya memperkuat jamaahnya punya bisnis. Tapi sisi lain Muhammadiyah lewat Majelis Ekonomi itu membangun pilar ekonomi di hulu. Jadi gini, kayak negara itu kan tidak main di retail yang menjadi kompetitor rakyatnya. Istilahnya ginilah gampangnya, negara itu orang main bisnis yang itu bisnis milik rakyat. Tapi negara itu berbisnis di alat-alat yang vital yang itu mencakup hajat hidup orang banyak. Nah, Muhammadiyah juga membuat bisnis yang kira-kira bisnis itu sulit dilakukan perorangan oleh jamaah. Maka ini bisnis hulu. Sehingga Muhammadiyah nanti bisa bersinergi antara Muhammadiyah dan jamaahnya. Sekarang baru digagas. Apa sih item terbesar rumah sakit itu? Satu persatu coba kita produksi. Ini baru masalah kasar. Banyak tapi mudah dibuat dibandingkan alkes lainnya. Ini kita mau membuat kasar misalnya. Kan itu tidak menyaingi warga Muhammadiyah, menyuplai hilir kita. Nah, begitu juga paham ya. Muhammadiyah PDM membuat bisnis yang itu bukan bisnis jamaahnya, orang retail kecil-kecil yang kira-kira bisnis itu sulit dilakukan perorangan. Sehingga nanti tidak jadi kompetitor warga. Nek Muhammadiyah gawe rumah makan kan wargane yo gawe rumah makan kan mesake. Berarti apa kita gawe bisnis hilir itu. Nah, kita buat bisnis hulunya. Suplai stok. Suplainya misalnya bahan-bahannya. Oh, warga kita butuh telur. Kenapa kita nggak buat kandang ayam telurnya? Nanti distribusinya di warga-warga kita. Oh, kita buat kandang ayamnya. Distribusinya ke warga-warga kita. Jadi hulunya. Ibarat bisnis itu distributornya, bukan pengecer. Warga kita lah yang ngecer. Nah, inilah bisnis yang bersinergi. Nah, saya baru mengamati tentang bisnis telur ya, ayam. Ayam petelur itu kan harian. Warga kita jarang lah yang bisnis seperti itu. Padahal warga kita semuanya butuh telur. Yeah. Kenapa tidak buat kandang? Itu lebih mudah dibandingkan ayam potong. Nanti telurnya warga kita yang ngambil. Nah, seperti itu.
Nah, ayam potong kadang harus bermainnya dengan kartel-kartel besar. Nek enggak lewat Popang atau Java mesti dipateni. Nah, iya, nek telur mainnya bisa lebih bebas. Misal seperti itu. Maksudnya Muhammadiyah hulunya bersinergi dengan zaman. Contoh lain ya banyak. Kita yang besar-besar mungkin nanti kayak yang menyuplai aum-aum besar biar PWM lah yang gagas. Kayak kita nggawe alkes bed itu kita baru merintis. Nggawe bed yang nyuplai rumah sakit kita. Nah, ide-ide lainnya apa? Nah, tadi saya sebetulnya memang basic saya dulu saya guru juga. Saya kepala sekolah SD dulu 2004 sampai 2010. Saya terus pensiun dini, jual gerobakan 2010 akhir. Sekarang sudah perusahaan saya ulang tahun besok tanggal 25 ini ke-13. Tapi saya sejak muktamar sampai sekarang jarang nengok perusahaan saya baru fokus ngurusi Muhammadiyah dulu. Asumsinya nanti saya sampai akhir tahun ini, habis akhir tahun saya akan fokus lagi kembali ke perusahaan. Perusahaan saya PT Geprek Group Indonesia. Brandnya ada ayam sako, ayam pakuan, ada mochi, yang rumah makan. Nah, seperti itu. Nah, monggo ini hanya pemantik. Monggo untuk kontak majenangnya seperti apa Bapak Ibu yang lebih paham. Saya hanya ngasih gambaran bagaimana bisnisnya Muhammadiyah, satu tidak jadi pesaing warganya, yang kedua bagaimana justru bisa bersinergi membangun bisnis di hulu, hilirnya adalah warga kita. Kalau warga kita banyak yang membuat toko, Muhammadiyah distributornya, gudangnya, dari produk apapun nanti kita yang mendistribusi ke toko-toko warga kita, misalnya seperti itu, sehingga semuanya bisa bersinergi. Nah, ini aja untuk pemantik. Kesimpulan dua hal tadi pesan saya, satu membangun jaringan, jangan lupa. Yang kedua, kuatkan 3 pilar yang sudah mapan dan bangun mulai merintis pilar yang keempat, yaitu ekonomi industrialisasi. Saya kira gitu Pak Ketua, monggo.